Oke, Margahayu. Ini mana sih Dari chatnya nggak? Bandung, Belum pernah Sulawesi. pakai Google Meet ya? Oh, Bandung, Dago. Oke. Ada chatnya di sebelah. Oh, kalau kakak di handphone itu Ya, sebelah pakai HP. di ke aku lupa. Pesan Pokoknya dalam panggilan ini ya? Coba yang pesan dalam panggilan, betul kalau yang di handphone. Oke, terus aku bacain dulu nih. Wih, ada dari Balendah, Bojong Soang. Terus Cibeber, Cimahi. Wah, Jakarta, Cililin. Wih, KBB. Wih, ada yang dari Kalimantan. Jauh banget ya, lumayan. Oke. Ih, teman-teman. Kalau teman-teman bisa on cam malam hari ini, boleh banget untuk on cam, temenin teman-teman yang lain di sini. Biar kita saling kenal aja, karena kalau nggak on cam nanti kita nggak saling kenal ya. Oke. Nah, aku juga mau ingetin ya teman-teman, untuk jangan lupa buat story IG dengan template @yoursnya punya BCL. Dan jangan lupa juga untuk tag Bandung Kanva Lovers dan narasumber kita Kak Belinda Gaisani. @Belinda Gaisani. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang udah kita lihat di screen, topik webinar malam ini adalah dari desain menjadi income. Dari desain jadi income, membuat produk digital dengan Canva. Oke nih, sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih teman-teman. Nanti teman-teman coba jawabnya di kolom komentar ya. Oke. Nah, sebelumnya, udah ada yang tahu nggak itu produk digital itu apa? Kalau yang udah tahu boleh ketik 1, atau yang belum tahu juga boleh ketik 2. Wih, Kak Syarif udah tahu. Wih, 1. Wih, 1, banyak banget. Oke, 1. Oke. Wah, alhamdulillah udah pada banyak yang tahu produk digital. Wih, keren. Nah, buat yang pernah maksud saya buat yang udah tahu, nah, udah pernah buat produk digital sendiri nggak teman-teman? Coba mungkin e-book atau apa? Nah, Teh Meli sendiri udah pernah bikin produk digital belum, Teh Meli? Kalau aku pribadi sih yang produk digital yang di-share langsung ke platform jualan produk digital gitu kayak Link ID atau yang lainnya tuh belum, tapi ada beberapa kali jual template sih gitu, tapi nggak bisa diakses ke banyak orang ya kalau jual template yang custom buat klien khusus gitu. Itu sih Oke, paham. Oke, ini ada Kak Zakia nih. Oh, worksheet katanya tudi ngaji. Oh, yang penunjuk itu ya. Oke, sama time schedule. Wah, tertitik ada sampul buku. Wih, keren. Nah, oke, baik teman-teman. Adapun tujuan dari webinar malam hari ini adalah untuk mengubah keahlian desain di Canva kalian menjadi produk digital yang menghasilkan pendapatan sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi dengan Kak Belinda, akan ada sedikit sambutan hangat dari ketua kita, Ketua Bandung Canva Lovers, yaitu siapa lagi kalau bukan Teh Meli Nurhasana. Oke, Teh Meli, mangga. Sudah siap? Oke, Teh Is, aku udah siap nih dari tadi nih. Siap. Oke, Teh Meli, mangga waktu dan layar, aku persilahkan. Terima kasih banyak Teh Is dan teman-teman semua juga tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wilujeng wengi, selamat malam untuk teman-teman semua yang udah hadir di BCL Night kali ini. Ini BCL Night yang keberapa ya? Lupa, aku juga belum ngitungnya. Jadi teman-teman yang ingat boleh ditulis di kolom chat ya. Yang itu nih kita BCL Night keberapa. Yang sebelumnya tuh programnya namanya 4 ya? Iya, kita keempat.
Ya, sebelumnya itu program awalnya tuh kita namanya Malmingan bareng BCL, tapi kayak panjang banget gitu kan. Dan belum bisa dipastikan juga akan terlaksana di tiap malam minggu gitu ya. Jadi akhirnya tercetuslah BCL Night ini. Nah, BCL Night ini adalah webinar atau seminar online gitu ya yang terbuka untuk umum gitu, nggak hanya member Bandungan Followers yang domisilinya di Bandung atau Jawa Barat, tapi juga terbuka untuk teman online BCL. Jadi buat teman-teman dari luar Bandung atau luar Jawa Barat yang mau bisa belajar bareng sama kita juga nih BCL, bisa banget di acara BCL Night ini dengan bergabung di grup teman online Bandungkan Followers atau teman online BCL gitu ya. Nah, jadi kita juga nggak hanya seru-seruan atau belajar sesama member BCL aja gitu. Kita juga tetap ingin memperluas dampak gitu ya, memperluas manfaat untuk teman-teman seluas-luasnya kayak gitu. Nah, malam ini kita akan belajar dapetin income gitu hanya dengan modal Canva aja dari yang udah master banget nih ya, Kak Belinda. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapkan buat Kak Belinda yang udah bersedia untuk sharing cuma-cuma gitu ya, meluangkan waktunya untuk bikin materi, untuk sharing malam ini itu luar biasa banget effortnya tanpa bayaran sedikit pun ya berbagi di sini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman juga boleh sebagai ucapan terima kasihnya mungkin nanti ya share-share di story gitu kan, tag Kak Belinda, tag Bandungkan Followers biar semangat belajar malam ini tuh tersebar juga ke teman-teman di media sosialnya gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Thais yang udah bersedia menjadi moderator malam ini, teman-teman pengurus yang mempersiapkan BCL Night dengan segenap hati gitu ya. Dan tentunya sekali lagi juga terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan untuk belajar malam-malam, malam minggu yang harusnya mungkin jalan-jalan malmingan gitu ya, tapi menyempatkan belajar sama-sama dengan BCL di sini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Jadi sekian aja dari aku. Selamat menikmati BCL Night. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang diterima malam ini. Aku serahkan kembali ke Thais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Tadi ya sambutan dari ketua kita ketua BCL kita, Teh Meli. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kenalan sama narasumber kita lebih dalam lagi, yaitu Kak Belinda Gaisani. Boleh slide-nya di next? Oke, teman-teman, aku bacain sedikit nih profil beliau. Kak Belinda ini adalah seorang kanvasador dengan follower 36,2 ribu di Instagram. Wih, keren banget. Lalu beliau memulai mengenal Canva sejak 2018 dan serius menekuni dunia produk digital pada 2024 dan dari sekedar coba-coba, kini berhasil meraih penghasilan 2 digit dari penjualan template Canva. Wih, saat ini juga membangun komunitas belajar Canva Digi++ dengan lebih dari 300 member yang fokus mendampingi ibu rumah tangga dan working mom agar bisa membuat serta menjual produk digital sendiri. Waduh, keren banget sumpah narasumber kita hari ini ya teman-teman. Oke. Nah, kebetulan Kak Belindanya juga udah masuk ya di sini. Oke, kita sambut aja yuk Kak Belinda. Halo semuanya. Hai Kak Belinda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, aku mau tanya dulu Kak Belinda, lagi sibuk bikin produk digital apa nih sekarang ini? Aku kemarin terakhir aku bikin paket ulang tahun karena kebetulan anak aku kan ulang tahun, jadi aku bikin souvenir sendiri. Nah, tapi setelah aku buat souvenirnya sendiri, template-nya itu aku jual jadi produk digital kayak gitu. Waduh, keren banget. Udah laku berapa pieces? Pasti banyak aku banget. Belum lihat sih, tapi alhamdulillah. Oh iya, belum lihat revenue-nya. Oke. Keren ya. Nah, aku mau tanya dulu sedikit nih, Kak.
kenapa akhirnya Kak Belinda memilih untuk menekuni dunia produk digital? Gitu kan, dilihat di sini juga kan pada 2024 tuh menekuninya. Kenapa? Apa yang menjadi alasan Kak Belinda untuk aku mau serius aja nih? Ini. Jadi kan awalnya itu emang pengen cari penghasilan tambahan kan ya dari rumah, namanya ibu-ibu ya. Terus coba-coba pertama affiliate kayak gitu-gitu. Nah dari affiliate itu kan kita tahu nih, oh bisa loh dapat uang online gitu ya. Terus akhirnya ketemulah yang namanya produk digital. Nah waktu itu aku sih belum tahu produk digital itu. Aku taunya itu dulu cuma jual-jual ebook kayak gitu. Oh Ebook iya. yang dibuat sama orang gitu, terus kita edit, terus kita jual lagi gitu. Nah, tapi setelah aku ikut kelas, ternyata bisa loh gitu. Dari Canva itu, template-nya itu bisa kita jual sebagai produk digital gitu. Karena kan di luar negeri juga sebenarnya udah banyak ya, kayak yang di Etsy, kayak gitu kan, mereka jual template Canva. Nah, aku coba tuh setelah aku coba buat template Canva, terus aku jual, ternyata banyak yang suka gitu, banyak yang mau, banyak yang pakai juga mereka buat produk fisik kayak gitu. Ya akhirnya aku seriusin sampai sekarang kayak gitu. Oh iya, inspiratif sekali ya. Wah mantap pokoknya Mak. Oke deh. Baik kalau begitu Kak Belinda udah siap dong ya untuk ngisi acara malam hari ini. Ya insya Allah ya. Oke deh, kalau kayak gitu, silakan waktu dan layar aku persilahkan untuk Kak Belinda. Ya, aku izin share screen ya. Ya, Sebentar ya. Udah masuk belum ya? Udah muncul Ini share screen kok. oh, belum ya Kak ya. kayaknya kakak salah share screen. Layar Ini Google Meet. screen-nya Google Meet. Yang Iya, Kak iya. Belinda share screen. Gitu. Jadi belum masuk ya? Iya, belum. Sebentar. Oke, ini udah masuk nih Kak. Udah masuk ya? Iya. Oh, kalau aku ini udah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Belinda punten aku distract dulu. Audionya ke double Kak. Feedback gitu. Audionya jelas? Jelas tapi kayak bergema gitu ya, ada feedback gitu. Ini salah satu ininya apa? Device-nya ya, ada 2 device. Device ada 2, satunya harus di mute. Iya, di mute dulu kak. Enggak delay.
Halo, Ya, Aman teh. Kak. masih bergema nggak, Pak? Enggak. Aman Kak. Oke. udah enggak ya. Ya. Oke, Eh, baik. aku ya. Iya, terima kasih ya teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar malam ini. Terima kasih juga untuk Temeli dan teman-teman tim BCL yang udah mau mengundang aku sebagai pembicara dan berbagi inspirasi malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan malam ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman dan membuka peluang untuk teman-teman semua juga. Baik, untuk judul webinarnya yaitu dari desain jadi income. Nah, teman-teman pernah kepikiran nggak sih kalau desain Canva yang teman-teman buat itu ternyata bisa jadi penghasilan tambahan untuk teman-teman. Nah, dulu aku juga nggak nyangka karena kalau ngomongin bisnis kan biasanya harus punya modal besar, terus harus stok barang ya. Terus harus packing, kirim-kirim barang juga gitu. Tapi ternyata dengan produk digital itu beda banget karena semua itu bisa dilakukan cuma dari HP aja tanpa keluar rumah. Jadi buat ibu rumah tangga kayak aku atau working mom yang waktunya terbatas, ini tuh benar-benar peluang banget. Nah, di webinar ini aku akan cerita dan berbagi gimana aku memulai jualan produk digital dari Canva, terus jenis-jenis produk digital yang bisa teman-teman buat dan jual, terus cara jualannya biar laku, tips dan trik bikin konten untuk produk digital, dan kenapa teman-teman harus mengambil peluang ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku adalah Belinda, pemilik akun Instagram dari Belinda Gaisani. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan juga seorang kampasador. Aku itu pengguna Canva sejak 2018, tapi tahun lalu aku mulai menggunakan Canva untuk membuat produk digital sendiri dan menjualnya. Nah, alhamdulillah aku udah mendapatkan penghasilan dari produk digital ini. Dan insya Allah aku akan sharing apa yang aku lakukan dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang hadir di webinar ini dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga. Nah, kita kan udah tahu nih kenapa sih kita udah tahu kalau template atau desain yang kita buat itu bisa menjadi produk digital. Nah, kenapa produk digital dan Canva? Jadi kenapa aku lebih memilih produk digital? Karena produk digital adalah produk berbentuk file yang bisa dibeli dan dikirim secara online. Jadi kita nggak perlu cetak dulu, nggak perlu stok barang juga, dan salah satu keuntungannya itu produk digital itu bisa dijual berulang-ulang kali. Jadi kalau produk fisik kita buat satu kali, misalnya kita buat baju dijual habis gitu kan. Nah kalau produk digital itu enggak. Kalau misalnya kita buat template, kita cuma bikinnya satu kali aja. Tapi teman-teman bisa jual ke 10 orang, 100 orang kayak gitu. Jadi cuma bikin sekali tapi bisa jualnya berkali-kali. Nah terus modalnya juga kecil. Jadi bahkan bisa rupiah ya. Jadi misalnya cuma cukup internet, cuma cukup HP gitu. Misalnya teman-teman buat template dari Canva, itu kan nggak perlu modal ya, bisa pakai Canva free aja. Terus jualnya juga pakai toko online di Linkit itu gratis gitu. Jadi benar-benar modalnya tuh kecil banget. Terus fleksibel juga, bisa dikerjakan dari rumah dan dari HP aja. Jadi nggak perlu kita harus keluar rumah, harus punya toko atau punya gudang kayak gitu. Nah, terus menjangkau pembeli di mana aja. Nah, karena produknya itu dikirim dalam bentuk link digital, nah itu kan nggak perlu ongkir ya. Jadi teman-teman tuh bisa menjangkau
pembeli dari mana aja, bahkan dari luar negeri sekalipun. Jadi aku udah beberapa kali jual ke pembeli yang dari Malaysia. Jadi mereka suka template aku, mereka beli gitu. Jadi bisa dari mana aja. Nah, terus kenapa pakai Canva? Jadi Canva adalah platform desain ya online yang user friendly, cocok untuk pemula sampai expert. Nah, aku yakin teman-teman di sini udah kan Canva lovers ya, jadi udah biasa pakai Canva ya. Nah, jadi udah tahulah keunggulan Canva, diantaranya gampang digunakan, bisa di HP atau laptop, terus banyak template juga yang siap pakai gitu. Terus cocok untuk desain produk digital. Jadi banyak produk digital yang bisa dibuat dari Canva gitu. Contohnya kayak planner, e-book, template kayak gitu. Terus Canva juga bisa digunakan gratis. Jadi versi gratisnya aja udah cukup banget untuk teman-teman mulai untuk membuat produk digital sendiri. Terus nggak perlu jago desain juga kayak gitu, karena gampang banget kan dipakainya gitu. Nah, setelah tahu kalau kita bisa membuat template Canva dan dibuat menjadi produk digital, berikutnya kalau mau mulai enaknya dari mana nih? Nah, di sini pentingnya kita harus punya namanya niche. Biar produk yang kita buat ini nggak asal-asalan dan lebih tepat sasaran. Jadi niche itu adalah topik atau tema khusus yang jadi fokus teman-teman dalam membuat produk digital. Kenapa sih kita harus menentukan niche? Yang pertama itu biar kita nggak bingung nih mau membuat produk apa. Terus supaya produk yang dibuat ini lebih terarah ke target marketnya teman-teman. Lalu lebih mudah untuk promosi atau membuat konten dan membangun audiens. Jadi kalau niche itu yang khusus dari apa sih produk yang mau Bunda teman-teman buat dalam membuat produk digital. Jadi kalau misalnya nggak ada niche itu kan pasti acak-acakan ya. Misalnya teman-teman membuat hari ini teman-teman buat template untuk membuat e-book untuk resep makanan, terus besoknya buat lagi untuk flashcard untuk media belajar gitu. Jadi nggak fokus. Jadi dia buatnya terlalu banyak yang dibuat gitu. Tapi kalau kita tahu niche kita apa, kita tahu nih apa yang mau kita buat, itu lebih gampang dan lebih terarah kayak gitu. Nah, tips dari aku, teman-teman bisa mulai dari apa yang teman-teman suka atau passionnya itu dari mana. Misalnya kayak teman-teman kan pasti suka ya sama Canva misalnya. Canva lover suka edit-edit desain. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ. Terus bisa juga mulai dari apa yang bagus dari teman-teman atau keahliannya teman-teman. Misalnya teman-teman ahli nih dalam membuat misalnya tadi kayak masak-masakan, teman-teman bisa buat resep masakan, buat planner untuk masak kayak gitu. Terus kalau misalnya banyak kan juga guru gitu bisa bikin media edukasi buat anak-anak, bisa kayak worksheet, flashcard kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu bisa dari pengalaman atau yang pernah teman-teman lewatin. Nah, banyak misalnya kayak punya pengalaman nih pernah melunasi hutang berapa dalam waktu 1 tahun. Nah, itu teman-teman bisa berbagi dengan produk digital, misalnya membuat e-book kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya niche itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dilihat dari diri kita sendiri nih, apa sih yang mau kita sharing, apa sih yang mau kita kasih ke pembeli kita kayak gitu. Nah, kalau dari rumah itu
kita bisa membuat produk digital dari rumah aja atau HP aja. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh beberapa produk digital, yaitu pertama worksheet edukasi untuk anak-anak. Terus ada juga flashcard, bisa berhitung, bahasa, terus ada juga kayak hijaiyah kayak gitu. Terus ada juga stiker nama, mata pelajaran, itu kayak kemarin momen back to school itu laris manis banget ya, karena banyak yang cari kayak gitu. Terus ada juga misalnya gantungan kunci, produk-produk DIY itu banyak banget ya. Bukan cuma ganci aja, terus kayak kalender kayak gitu, itu juga laris banget. Terus ada juga games edukasi ya. Nah, sekarang kan lagi musim tuh pakai AI dari Canva, games edukasi. Nah, itu juga bisa dijual jadi produk digital. Nah, ini karena teman-teman di sini udah biasa pakai Canva, jadi aku yakin udah pada bisa ya. Nah, aku cuma mau kasih contoh aja. Ini adalah produk digital, ini template kertas kado sama paper bag yang aku buat. Jadi aku baru jual kemarin. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman tuh bisa banget buat template dari Canva. Misalnya teman-teman lagi desain apa nih, poster atau lagi desain flashcard kayak gitu. Nah, daripada nganggur di Canva-nya aja gitu. Nah, mendingan teman-teman bisa jual link template-nya itu ke orang gitu. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi, misalnya dalam satu template itu, kayak aku ini ada 6 desain, kertas kado. Nah, ini link template-nya ini bisa kita jual. Nah, kita pakai yang template link ini. Nah, ini nanti linknya ini akan kita taruh di toko online kita, di Linkit kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman lagi bikin kayak aku nih, kayak kemarin anak aku ulang tahun. Nah, daripada sayang gitu aku udah bikin souvenir capek-capek, ya udah aku jual aja template-nya, dan ternyata alhamdulillah laris manis gitu. Banyak yang beli kayak gitu. Terus Nah, produknya kan misalnya udah jadi nih. Nah, sekarang muncul nih pertanyaan, kenapa jualnya di mana gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak banget ya, teman-teman. Jadi ada kayak Maya, terus ada Klik ya, terus ada Tribelio, terus aku pribadi aku pakai yang link.id. Kenapa? Yang pertama karena gratis. Terus mudah digunakan juga. Jadi buat teman-teman yang kurang ngerti itu sistem-sistem atau IT itu gampang banget digunakan, terutama untuk ibu-ibu ya, kayak gitu. Terus di sini juga di link ID ini selain kita bisa menjual produk digital kita sendiri, kita juga bisa affiliate. Jadi kita bisa affiliate produk kreator-kreator lain, produk digitalnya kayak gitu. Terus aktif juga 24/7, jadi semuanya itu serba otomatis ya. Jadi begitu ada pembeli, nah sistemnya itu yang langsung ngurusin pembayaran, terus sampai dia ngirim link template-nya itu ke pembeli kita gitu. Jadi nggak perlu nih kita yang repot-repot gitu manual, kalau ada yang beli terus kita kirim linknya ke email kayak gitu. Nah, di link ID itu nggak perlu, jadi semuanya prosesnya, sistemnya itu otomatis gitu. Jadi ini tuh ngebantu banget kita sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi nggak mungkin kan kita mantengin HP terus. Nah, tapi dengan link ID ini kita bisa tetap ngurusin anak gitu. Tapi penjualan itu tetap masuk ke kita gitu. Kita juga bisa cek laporan penjualannya dan statistiknya di link.id. Sebentar.
eh, aku mau kasih lihat cara sebelumnya teman-teman udah ada yang jualan di Linkit belum? Udah pernah pakai link.id belum? Kayak Belum. nggak ada yang coba-coba pakai ID. Oh, ada yang udah pakai tapi belum jualan katanya. Saya belum, Kak Rumi belum tuh. Oh, udah tapi potongannya gede gitu cenah Kak Belinda. Sudah, oke. Saya sudah jam tuh mau sini Kak Zakia. Oke. Sebentar. Oh, belum ada penjualan. Nah, belum ada penjualan nih, Kak Belinda. Jadi link.id itu emang gratis ya, tapi kalau misalnya ada penjualan, nah pada saat kita menarik uang itu baru kita dikenakan biaya admin gitu. Jadi wajar sih ya, maksudnya kayak Shopee kan juga setiap tempat jualan platform itu kan mereka pasti ada biaya adminnya kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk berjualannya itu dia gratis. Iya. Kak, aku pengen share tab sebelahnya, tapi aku bingung caranya gimana ya. Boleh dibantu? Coba apa namanya? Harus di close Share dulu deh menarik. kayaknya. Atau nggak di switch dari share icon share screen-nya bisa switch gitu. Stop share dulu mungkin ya yang ini ya yang sekarang. Atau mau di stop dulu Kak, Oh, boleh? ada ini. Udah bisa ya? Ya. Nah, betul. Nah, ini adalah link ID. Nah, ini karena aku udah masuk ya. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali pakai link.id, ini bisa nanti di sebelahnya sini ada sign up. Jadi bisa daftar, itu cuma masukin HP, terus username-nya yang mau dipakai apa, terus email sama password kayak gitu. Nah, usahakan nomor teleponnya itu yang terhubung sama WhatsApp, karena nanti linknya itu akan masuk ke WhatsApp gitu, WhatsApp yang aktif kayak gitu ya. Nah, ini kalau aku udah masuk, sebentar. Nah, nanti tampilan depannya akan seperti ini. Jadi ini akun kita, terus ini dia ada statistiknya nih, berapa orang yang datang ke toko kita, terus berapa orang juga yang ngeklik produk kita gitu. Ya, ini adalah penjualan aku selama 1 tahun ya, 67 juta. Nah, cara masukin produknya kayak gimana? Nah, ini kita ke My Link, terus di sini langsung kita add new blog. Nah, teman-teman bisa langsung ke digital product yang ini. Nah, coba aja pakai yang simple template ini. Nah, ini gampang banget cara pakainya. Jadi ini jelas ya di sini kita bisa masukin foto. Jadi selain buat template-nya, kita juga bikin namanya thumbnail atau cover gitu. Kayak cover katalognya lah. Kalau aku tuh biasanya bikin apa sih yang ada di dalam template-nya itu, misalnya ada berapa desain, terus ini bisa digunakan untuk Canva Pro atau Canva Free, itu lumayan penting ya, soalnya banyak orang yang beli ternyata dia cuma pakai Canva Free gitu, ternyata di dalam template-nya itu semuanya elemennya Canva Pro gitu. Sebenarnya emang bisa diganti gitu, tapi kan alangkah baiknya kita informasikan terlebih dahulu gitu. Nah, apa aja sih yang ada di dalam produk kita. Nah, terus di sini kita bisa kasih judulnya apa aja, terus deskripsinya apa aja. Kayak tadi ya, desainnya itu isi dalam template-nya itu apa aja. Terus biasanya aku kasih juga lisensinya itu apa, apakah bisa dijual kembali atau nggak boleh dijual, cuma untuk personal use, terus
atau cuma untuk produk fisik aja kayak gitu. Nah, itu bisa ditulis di deskripsi sini. Nah, kalau untuk Canva, ini ada G Drive sama others. Kalau Canva kita pakai yang others ya. Jadi link template yang tadi kita udah buat, itu kita copy paste di sini. Nah, kalau G Drive itu biasanya kayak untuk e-book kayak gitu, itu dimasukinnya ke dalam dalam bentuk PDF kayak gitu. Nah, kalau Canva ini kita bisa masukin di other. Jadi kita bisa masukin link di sini, link template. Terus ini untuk harganya. Nah, kita bisa set harganya berapa. Misalnya untuk yang bagian atas ini biasanya untuk harga yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman mau kasih harga coret gitu supaya orang itu lebih tertarik gitu untuk beli. Wah, ini harganya lebih murah gitu dari harga aslinya. Nah, ini bagian atasnya ini teman-teman bisa kasih harga coretnya. Nah, yang sale price-nya ini adalah harga yang aslinya gitu. Tapi kalau nggak mau pakai harga coret, ya nggak apa-apa, tinggal masukin aja di sini langsung harganya berapa. Nah, kalau yang atas ini allow customer to pay what they want, ini biasanya produk-produk yang gratis. Jadi kalau teman-teman mau kasih template gratis nih supaya pembelinya biar tahu dulu nih contoh template itu kayak gimana sih kayak gitu. Atau misalnya mau berbagi e-book gratis, ini bisa pakai yang ini, diklik. Kayak gitu. Nah, ini item quantity-nya bisa ditulis juga. Terus ini ada CTA-nya, call to action-nya. Jadi bisa beli ini juga bisa kita custom sih. Kalau yang pro ya, kalau yang free ya cukup ini aja sih, buy now aja kayak biasanya. Terus kalau add-on ini biasanya untuk produk-produk bundling. Misalnya teman-teman punya 2 produk, yang satu template Canva free, yang satu template Canva Pro. Nah, tapi teman-teman jualnya cuma di link ini cuma Canva Pro aja. Tapi teman-teman mau nawarin nih, mau nggak beli bundling sama Canva free-nya? Nah, ini bisa di sini. Jadi nanti dimasukin juga link template yang Canva free-nya di sini. Nah, ini misalnya harganya biasanya kalau bundling itu lebih murah ya. Jadi nanti bisa ditulis juga harganya berapa. Nah, ini untuk add-on. Ini biasanya, ini custom message ini yang sering aku pakai ya. Kalau custom message itu biasanya teman-teman mau ngucapin makasih ke pembeli teman-teman atau mau kasih informasi. Misalnya kalau kayak aku biasanya kalau ada kendala sama template-nya bisa hubungin WhatsApp aku gitu. Nah, jadi pada saat pembeli itu terima link template-nya, mereka juga akan terima message dari teman-teman. Nah, kalau ini blok layout itu untuk tampilan di link .ini-nya teman-teman. Nah, jadi ini ada yang bentuknya panjang-panjang, kecil-kecil, terus ada yang kotak, ada juga yang gede kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa misalnya biasa sih aku klik aja ya karena butuh untuk nama sama nomor telepon. Jadi untuk data pembelinya teman-teman. Nanti kalau udah semua diisi, langsung aja ini tinggal add digital. Nah, jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Jadi yang teman-teman yang punya template nganggur di Canva, jadi mendingan taruh dijual di toko online ini di LinkedIn. Nah, ini contohnya ya. Ini link.id aku. Nah, ini template. Sebentar. Nah, ini adalah template-template yang aku jual. Jadi ini yang tadi ya, template kertas kado, terus ada paket ulang tahun ini tadi yang aku buat untuk anak aku sendiri, tapi aku jual template-nya kayak gitu. Ada flashcard, doa harian, ada flashcard untuk sholat, hijaiyah, kayak gitu. Nah, ini isinya kayak gini. Terus biasanya aku kasih contoh nih, nanti yang pembeli dapat itu kayak gini. Terus ini tentang tentang produknya sama lisensinya kayak gitu.
Jadi lumayan ya, misalnya aku jual nih 15.000, tapi kalau ada 10 orang yang beli, kita udah dapat 150.000 gitu. Jadi benar-benar apa ya, peluang gitu untuk kita. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman udah apa namanya? Udah bisa buka apa buat produknya sendiri, terus udah tahu cara menjual di toko online-nya. Nah, ini bagian pentingnya ya, yaitu promosi. Karena kalau kita udah punya produk digital dan tokonya, tapi kalau nggak promosi, siapa yang tahu gitu, apa yang kita jual gitu. Jadi makanya promosi itu wajib banget, dan biasanya promosinya itu banyak, tapi biasanya kalau kita pakai sosial media. Kenapa? Karena aku yakin semua orang menggunakan sosial media, dan itu hampir setiap hari scrolling. Nah, itu jadi media yang gratis tapi bermanfaat banget untuk kita promosi produk-produk digital kita. Nah, contohnya misalnya seperti konten yang aku buat, yang teman-teman bisa buat itu misalnya dengan teknik storytelling. Nah, ceritain kenapa sih bikin produk itu, terus apa sih namanya? Kayak tadi misalnya anak aku ulang tahun, nah aku buat souvenir sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa juga diangkat jadi konten. Nah, terus ada juga misalnya problem solution. Nah, biasanya teman-teman bisa ambil masalah apa sih yang mereka target market teman-teman hadapi. Nah, terus tunjukin deh kalau misalnya produk teman-teman itu adalah solusi untuk mereka. Misalnya kayak tadi ya, template ulang tahun. Kan banyak ya orang yang pengen anaknya ulang tahun satu tema gitu. Tapi kalau misalnya harus sewa desainer atau misalnya harus pesen online dengan itu kan pasti mahal ya. Jadi kalau bisa bikin sendiri kenapa enggak gitu. Kan kalau kita punya template-nya, terus kita punya printer di rumah, kita bisa print sendiri, kita bisa cetak sendiri gitu. Jadi apa sih masalahnya, dan produknya teman-teman itu adalah solusi untuk target marketnya teman-teman kayak gitu. Terus bisa juga before afternya, tampil ini produknya, biasanya behind the scene ya. Teman-teman tuh bisa bikin kayak misalnya lagi ngeprint, terus lagi cetak produknya, template-nya, terus sampai dia jadi produknya gitu. Misalnya ya gitu. Jadi itu bisa dijadikan konten juga gitu, dan banyak yang suka. Biasanya mereka kan mau beli template-nya, pengen tahu nih emang kalau udah jadi kayak gimana sih kayak gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan template. Terus bisa juga share testimoninya. Kalau udah ada bisa ditampilkan di konten-kontennya teman-teman. Jadi teman-teman pembeli teman-teman kalau misalnya udah beli template-nya terus kasih testimoni, itu bisa juga di-share kayak gitu. Nah, bisa juga kasih tips atau preview atau tutorial kayak gitu, itu juga bisa. Banyak teman-teman yang suka Canva juga, dan mereka suka gitu. Nah, kadang kalau kita udah promosi terus apa sih namanya? Kalau ngasih tutorial gitu, kadang orang mikir ngapain ngasih tutorial gitu kan, nanti yang lain mendingan bikin sendiri gitu daripada beli template, ngapain mendingan bikin sendiri gitu kan, udah dapat nih tutorial dari kita gitu. Nah, jadi stop ya, jangan berpikir kayak gitu. Jadi kita membuat konten itu, berpikirnya itu kita mau memberikan, kita mau sharing, kita mau kasih manfaat ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang itu yang
bisa Canva gitu, mereka bisa desain gitu. Tapi mereka tuh kadang nggak punya waktu untuk buat desain dari awal gitu, padahal butuh gitu template-nya. Nah, itu mereka kadang beli gitu template kita kayak gitu. Terus ada juga yang apa? Orang-orang yang jual produk fisik itu mereka kan nggak punya waktu karena apa? Buat desain gitu. Nah, itu mereka juga kadang mereka beli template dari kita gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita berbagi tutorial, berbagi tips kayak gitu, orang bikin sendiri gitu daripada ini, nggak usah kayak gitu. Jadi kita berpikirnya kita kasih manfaat untuk orang lain. Karena untuk apa? Karena konten itu yang penting itu personal branding. Jadi gimana orang mau beli template kita kalau mereka nggak tahu kalau kita tuh bisa gitu. Jadi kalau kita berbagi tutorial, kan orang juga mikirnya yang nonton kontennya teman-teman tuh pasti berpikir, oh si A ini jago ya bikin ini, oh hasil desainnya jago, bagus ya kayak gitu. Jadi kalau membuat konten itu yang positif aja gitu. Jadi nggak usah berpikir gimana-gimana. Yang penting kita tunjukin apa yang kita bisa, apa yang bisa kita share ke orang-orang, apa yang bisa kita berikan manfaat untuk orang-orang gitu. Jadi orang-orang juga bakal yang datang ke kita, yang follow ke kita juga orang-orang positif juga gitu. Itu sih tips dari aku kalau misalnya dalam membuat promosi untuk produk digitalnya. Nah, sekarang kan udah tahu nih dari template Canva bisa jadi produk digital, bisa kita jual gitu kan. Nah, kenapa sih harus mulai sekarang gitu? Nah, karena peluangnya itu udah ada di depan mata nih teman-teman. Nah, pertama Canva itu gratis, internetnya ada, ide produknya itu bisa dikembangkan dari keahliannya teman-teman, dari pengalaman sendiri gitu. Jadi apalagi produk digital ini dari tahun kemarin, dari 2024 sampai sekarang itu lagi viral banget. Banyak yang jual produk digital gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mulai juga gitu, kita ikut juga gitu. Nah, nggak perlu nunggu sempurna gitu buat jadi yang nunggu sempurna, desainnya sempurna, itu cuma bikin kita nggak mulai-mulai. Jadi nggak perlu jago desain sebenarnya. Yang penting niat, terus konsisten belajar ya. Teman-teman di Instagram itu banyak banget yang berbagi tutorial. Aku juga dulu awalnya pertama-tama ikut follow Canvasador yang udah pada jago-jago banget produk digitalnya gitu. Membuat template kayak gitu, yang suka berbagi tutorial. Nah, itu kita bisa ikutin. Jadi belajar itu dari mana aja gitu. Nggak harus ikut kelas kok gitu. Di Instagram pun banyak sekarang. Nah, jadi teman-teman tuh harus yakin kalau teman-teman udah bisa nih pakai Canva. Jadi teman-teman tuh udah punya potensi besar gitu. Jadi tinggal ambil aja nih langkah pertamanya. Ambil aja nih template yang desain yang udah pernah teman-teman buat. Itu untuk dijual gitu. Nah, terus sekarang zamannya konten dan produk digital. Jadi banyak orang yang cari solusi cepat dan produknya teman-teman siapa tahu bisa jadi solusi untuk mereka gitu. Oke, baik Kak Belinda. Seru banget ya materinya. Kak, dari tadi kayak serak gitu ya, lagi kurang enak badan apa gimana Kak Belinda? Iya, kebetulan beberapa hari ini lagi kurang sehat. Oh gitu, Jadi boleh pesan dari minum, aku. boleh minum dulu Kak. Enggak sih, ini udah slide terakhir ya. Jadi ini pesan terakhir dari aku. Jadi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, mungkin 3 bulan ke depan, teman-teman masih di tempat yang sama. Tapi kalau teman-teman mau mulai sekarang, siapa tahu 3 bulan lagi teman-teman udah punya penghasilan sendiri gitu. Nah, kalau ya. Oke, udah selesai. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak, udah mendengarkan presentasi dari aku. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman
semua. Oke, Oke, aku kembalikan ke Kak Iis ya. Iya, keren banget tuh. Ingat teman-teman, katanya harus mulai dari sekarang. Siapa nih yang senang nunda-nunda untuk buat Teis. Iya, maafin. Aku juga salah satu yang masih banyak wacana untuk buat produk digital. Tapi setelah pemaparan dari Kak Belinda itu kayak ditampar, bikin sekarang juga. Oke, besok kita langsung jualan di link ID. Oke, teman-teman. Nah, sebelum aku buka question and answer-nya atau Q&A-nya, ada baiknya kita foto bersama dulu yuk. Dibuka apa tuh? Kita on cam. Biar aku melihat wajah indah-indah kalian. On cam aja, kita foto bareng dulu. Oke. Aku kasih waktu dari 34 orang ini, come on. 45. Masa cuman segini? Kak Sultan, ayo, kita on cam. Kak Dewi, yuk on cam yuk. Dia, Kak Panca, Kak Prita, Kak Ratna, Kak Rizky, Kak Rio, Kak Riri, Kak Rizka, Amelia, Kak Rizka Maidiani, Ruka Rumi, Kak Santi, terus Kak Susan, Kak Syarif, Kak Syifa, Mbak Titi. Ayo lo di absen sama ibu guru. Ayo, Japrian. Biar on cam. Yang nggak mungkin berarti ini ya, alfa ya. Oke, Kak Zara, Zakia, ayo dong kita on cam teman-teman semua. Yuk. Kalau jiwa seninya ke laut gimana? Oh, nanti ya. Sabar, pertanyaannya kita on cam dulu. Teman-teman, on cam dulu. Yuk. Ini kalau di Google Meet nggak bisa geser-geser orangnya ya. Oh, sedih banget. Oke, nggak apa-apa. Iya. Baik, teman-teman. Oke. Segini aja, Teh Mel. Gimana yang on cam-nya? Nggak apa-apa, nggak bisa on cam juga Tunggu ya. bentar katanya. Wait. Oke, Ini Ayu nih, ini Ayu. Ini Ayu. Oke, di kerudungan dulu. Aku. Oke. Nadia, ayo dong kita on cam. Aku baru tahu kita bisa munculin 49 orang di layar. Oh langsung. Gitu. Udah aman berarti aman bisa. Ini Kak Prita lagi di jalan ya ini ya. Hati-hati Iya. di jalan, Teh Prita. Cepetan, saya lagi nyetirin. Siap. Oke. Chatnya tolong ya, jangan dulu ada yang chat ya. Ini muka saya ketutup chat. Chat dulu, aku nunggu hilang chat dulu. Jangan dulu ngechat ya teman-teman. Ada lagi yang ngechat Umi mah jangan ngechat Umi. Ya nggak apa-apa, Umi nggak akan chat. Siap ya. Belindanya mana? Kenapa? Kak Belindanya mana? Oh iya, ada nggak Kak Belindanya? Kak Belinda. Ada kok, ada. Semuanya ada. Oke. Akan screenshot ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Boleh bergaya sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar 3 ya. 1, 2, 3. Kasihan Kak Prita lagi nyetir, katanya buruan. Buruan. Makasih Kak Prita. Ini foto bareng kita. Iya, mantap. Keren banget teman-teman hari ini. Makasih banyak partisipasinya dan makasih banyak juga untuk pemateri kita malam hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu aku buka Q&A-nya. Yuk, udah ada beberapa orang yang mau nanya. Aku Teis, maaf ya, sebentar. Kalau di Teis kelihatan nggak yang raise hand siapa aja? Enggak ya? kelihatan. Ada kelihatan. Ada 5 orang. Ada 6 orang. Wih, ayo dong. Mantap banget. Seru banget ini. Ayo. Aduh, ayo. Langsung aja nih.
Ya mungkin kita dahulukan yang raise hand ya, karena kalau yang raise hand Oh, nanti akan on mic nih, akan ngobrol ya. langsung sama Kak Belinda. Oke, boleh di-unmute dulu aja Kak Wiwi. Bu Wiwi. Bu Teh Iya. Mangga. Nah, makasih Teh Is. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat malam. Langsung aja ya. Ya, Mangga. Kak Belinda, kebetulan saya belum terlalu menguasai Canva nih. Jadi pertanyaannya kan kalau di Canva itu kan banyak template-nya ya. Yang dimaksud Kak Belinda itu kita template yang kita jual di link ID itu apakah template yang emang kita bikin dari nol atau template yang sudah ada di Canva itu kita gunakan terus kita tambahin atau kita modifikasi apa sih ya istilahnya ya ditambahin dengan gambar-gambar lain atau apa itu atau emang benar template yang kita jual itu adalah template yang murni kosong kita desain dari awal gitu. Itu aja Kak Belinda, makasih. Oke, boleh dijawab dulu mungkin ya Kak Belinda atau baiknya dijawab dulu ya Kak? Boleh, iya. Biar enak. Aku izin jawab ya. Sebenarnya kalau untuk yang jual template itu biasanya kalau aku biasanya desain dari awal dari kanvas kosong gitu. Tapi kalau misalnya pakai template dari Canva itu sebenarnya boleh atau enggak itu balik lagi ke lisensi dari Canva. Jadi sebenarnya kan setahu aku template dari Canva itu bisa kita pakai tapi harus diedit dulu, harus ditambahkan elemen lainnya kayak gitu. Jadi memang di Canva itu template-nya banyak ya, kayak misalnya kayak worksheet, terus buku mewarnai itu juga banyak kan ya di Canva. Jadi bagusnya sih bikin dari sendiri gitu, bikin awal dari kanvas kosong gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai Canva, pakai template dari Canva itu balik lagi ke lisensi dari Canva. Jadi nanti bisa belajar lagi lisensi Canva itu penggunaan template-nya itu kayak gimana gitu. Kalau setahu aku sih boleh, tapi ya itu harus diedit-edit dulu gitu. Tapi kalau itu mendingan sih belajar banyak kan, maksudnya bikin yang gampang-gampang dulu aja Kak. Kalau misalnya mau belajar kayak ganci, terus stiker nama itu kan gampang ya. Tutorialnya juga banyak, jadi baiknya sih bikin dari kanvas kosong gitu. Oke, ya. Makasih Kak Belinda penjelasannya. Ya. Makasih Teh Is. Sama-sama Teh Wiwi Mangga. Lanjut kita ke siapa nih? Kak Sultan mau nanya apa nih ke Kak Belinda? Kak Sultan, silakan. Halo Kak Belinda. Iya, aku mau nanya, kalau di link itu bisa ini nggak Kak jual satuan? Misalnya kan kayak Kakak tadi bilang ada harga bundle, ada harga satuan itu. Kira-kira itu terus kasih harganya itu gimana sih Kak kalau Kakak? Harga bundle berapa, harga satuan berapa kira-kira? Jadi cara nentuin harga untuk produk digital ya? Iya Kak. Oh gitu. Kalau yang selama ini aku lakukan, jadi sebenarnya dalam produk digital itu nggak ada ketentuan untuk harga template itu harus berapa. Terus misalnya dalam satu template ada 10 desain itu harus berapa. Nah itu nggak ada ketentuan kayak gitu. Karena kan ini kita yang buat sendiri gitu, kreator. Kalau misalnya produk fisik itu kan kita bisa hitung dari harga modalnya berapa kayak gitu kan. Nah kalau misalnya produk digital karena nggak ada dalam bentuk fisik, jadi sebenarnya yang nentuin harga itu dari kreatornya sendiri gitu. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa-berapanya. Nah kalau yang aku lakukan selama ini, aku biasanya lihat dari harga pasaran teman-teman kreator lain yang jual itu berapa. Terus misalnya mereka jualnya murah gitu, tapi aku ngerasa aku desain aku bagus, terus effort aku nih banyak gitu di produk ini gitu. Nah
teman-teman bisa misalnya kasih bonus, atau misalnya kayak aku produk aku bisa loh buat Canva Pro, tapi ada juga untuk Canva Free-nya kayak gitu. Jadi kalau kita mau kasih harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, kita tuh harus kasih nilai lebih dari produk kita gitu. Nah, kalau untuk bundling itu sama kayak gitu. Jadi nggak ada ketentuan harganya berapa. Cuma kalau misalnya bundling itu kan biasanya lebih murah dari harga satuan. Misalnya harga satuannya itu 15.000. Kalau beli 2 produk itu 30.000. Nah, kalau bundling itu biasanya lebih murah jadi 25.000 kayak gitu. Gitu sih. Jadi emang nggak ada ketentuan, itu kita nentuin sendiri sih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa desain aku bagus nih, terus isinya banyak nih gitu, terus mau dinaikin harganya nggak apa-apa gitu. Jadi disesuaikan aja sama kita sebagai kreatornya gitu. Oke, gimana Kak Sultan? Oke Kak, makasih atas jawabannya Kak Iya. Beni. Iya, sama-sama. Mantap. Ada lanjut yuk ke siapa nih? Kak Dita. Kak Dita Destiani. Silahkan. Masih di mute kayaknya Kak Belum ada suaranya. suaranya. Masih diinget ya. Nah, ini udah ada, tapi kecil. Coba digedein lagi volumenya. Volume suaranya. Ada suaranya. Sedikit banget, kecil banget. Pakai headset Kayak gitu deh ininya, mikrofonnya. Iya kayaknya pakai TWS ya Teh. Sayang sekali nggak kedengeran. Kak, Boleh pakai boleh. Aku bantu bacakan. Oke, sambil Kak Dita ngetik, ini kita baiknya langsung ke Kak Susan McCarl dulu apa gimana, Kak Mel? Itu Teh Mica udah rangkumin pertanyaan di kolom chat mungkin ya. Kita bagi-bagi dulu ke jatuh yang di kolom chat nih. Kita bacain yang di kolom chat dulu. Baik. Udah dirangkumin sama Teh Mica ada? Iya, betul. Yang pertama nih, Kak Belinda, ada kertas kado pakai kertas apa dan ukurannya berapa? Nah, gimana tuh? Kalau kertas kado itu aku pakai ukuran A4. Jadi aku emang niatnya pengen biar bisa dicetak di rumah gitu. Kalau di printer rumahan itu kan biasanya pakai kertas A4 doang gitu. Jadi makanya aku bikin template-nya pakai ukuran A4 gitu. Oke, dengan ukuran A4. Next, pertanyaan yang kedua adalah share tips atur waktu buat bikin desain. Desainnya biar bisa konsisten. Nah, penyakit tuh, konsisten. Gimana ya, tuh? Itu sih sebenarnya kan itu udah balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau aku dulu waktu pertama-tama bikin konten itu aku paksain, jadi harus setiap hari itu harus bikin konten gitu. Nah, kalau untuk desain itu teman-teman bisa lihat ke depannya ini bakal ada momen apa gitu. Kayak kemarin kan momen back to school. Nah, sebulan sebelum back to school itu teman-teman udah coba nyicil tuh bikin stiker nama, bikin sampul buku kayak gitu. Jadi nanti pada saat momennya itu teman-teman bisa jual desainnya teman-teman kayak gitu sih caranya. Jadi kita harus lihat nih ke depan, nih ke depannya itu kan nanti bakal ada hari guru, hari ibu, terus ada tahun baru. Nah, itu bisa mulai nih nyicil dari sekarang, bikin kalender kayak gitu-gitu, bikin souvenir kayak gitu. Baik, betul ya. Terus pinter-pinter lihat kalian, pinter-pinter baca peluang, lihat kalender juga gitu kan. Kita ada momen apa nih gitu kan di bulan depan yang mesti kita cicil produknya. Oke. Yang ketiga nih, ada nggak produk digital yang tetap laku walaupun tanpa promosi? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Kayaknya susah sih. Kan kuncinya di promosi itu sendiri ya nggak sih? Iya, jadi gimana produk kita mau dibeli orang kalau orang itu nggak tahu apa yang kita jual gitu. Jadi ya memang harus promosi sih.
Eh, kecuali kalau misalnya personal brandingnya teman-teman tuh udah kuat banget gitu. Jadi ada yang datang ke LinkedIn-nya teman-teman, terus oh ini kayaknya nggak pernah dipromosiin tapi eh, beli gitu. Jadi orang tuh udah tahu oh produknya pasti bagus gitu. Nah itu biasanya untuk kreator-kreator yang udah personal brandingnya udah bagus banget kayak gitu. Jadi orang nggak perlu lihat promosinya tapi mau beli produknya kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah Tetap gimana? harus promosi. Tetap harus promosi, harus Iya. karena meskipun kreator udah gede juga, katakanlah audiensnya udah banyak gitu kan, tetap ya mereka melakukan promosi setidaknya. Ya Iya, kan? kasih tahu loh kalau ini loh aku lagi bikin ini nih gitu. Betul. Oke, baiknya aku lanjut ke yang mau nanya lagi nih, yang ada raise hand-nya Kak Dwi. Kak Dwi Santiana, boleh open mic? Iya, boleh Kak Dewi. Kayaknya itu masih di mute. Oke, gimana nih? Halo. Dewi. Oh Iya, ya. Kak Dewi. Kan. Iya, halo, suaranya kedengeran kok. Silakan, mau nanya apa? Ini Kak mau nanya, kan baru pertama kali gabung, itu cara bikin desainnya bagaimana ya Kak? Mungkin bisa diajarkan. Oke. Gimana Kak Belinda? Kalau cara buat desain di Canva itu sebenarnya kan harus belajar dari awal ya kalau misalnya Canva. Jadi harus tahu dulu nih Canva itu fitur-fiturnya apa aja. Terus ya itu tadi yang tadi aku sebutkan ya. Jadi sebenarnya banyak banget tutorial di Instagram, di TikTok itu banyak banget teman-teman kreator, terus Canvasador juga banyak banget yang share cara misalnya cara bikin kertas kado. Bisa lihat itu tutorialnya. Biasanya aku ikutin Kak Vita kayak gitu. Nah, nanti Kak Dewi ini bisa misalnya pada saat lihat ini oh di save dulu nih nah langsung dicoba gitu. Oh ini tutorialnya langsung dicoba di Canva-nya Kak Dewi gitu. Jadi pertama kali sih kenal dulu sih dalamnya Canva itu ada apa aja gitu fitur-fiturnya. Jadi nanti pada saat ngikutin tutorialnya itu nggak bingung, oh ini posisinya di mana ya, ini adanya di mana kayak gitu. Oke, iya, baik. Menarik. Jadi harus dicicil juga ya. Kenalan dulu sama Canva-nya. Kenalan sama Canva, dicicil hafalin elemen-elemennya juga. Iya, baik. Next kita ke siapa ya yang mau tanya tadi tuh? Kak Dewi lagi? Apa siapa nih? Tadi Belum turunkan tangan itu kalau Kak Dewi. Oh, yang tadi tuh Kak siapa ya? Aku lupa. Adita yang di kolom chat akhirnya kan. Oke, ini di kolom chat nih. Mau gimana Kak Adita? Mau aku bacakan apa kayak gimana? Bacain teh karena kan tadi masalahnya di mic-nya. Aku langsung jawab aja nggak apa-apa. Oh, boleh. Jadi perbedaan Canva Pro dan Canva Free itu apa ya? Jadi kalau dulu itu link template itu perbedaannya ya Canva Pro dan Canva Free. Jadi ada beberapa elemen yang bisa diakses sama Canva Pro tapi nggak bisa diakses sama Canva Free. Sebenarnya mereka bisa masukin ke desain, cuma pada saat download atau saat mereka mau cetak itu ada watermark Canva-nya gitu. Jadi makanya kalau teman-teman yang cuma pakai Canva Free, mereka kalau kita jual Canva Pro gitu, terus pembeli kita beli tapi dia pakai Canva Free, mereka tetap bisa buka gitu. Mereka bisa tetap buka template dari kita, tapi mereka nggak bisa pada saat download itu mereka ada watermark Canva-nya gitu.
Jadi makanya aku suka bedakan kalau jual template itu yang ini untuk Canva free aja gitu. Jadi mereka nggak kesulitan pada saat mereka mau cetak kayak gitu, mau download template-nya itu mereka nggak kesulitan karena semua di dalam elemennya itu Canva free semua gitu. Oke, baik, Terus kalau baik. mau ikut kelas, ya soalnya banyak di Instagram itu yang DM tapi nggak masuk gitu. Jadi ya boleh langsung ke link di bio aku. Di bio Iya, Instagram. silakan. Klik langsung bio-nya Kak Belinda. Oke, ini ada sisa pertanyaan yang tadi tuh, nomor 4. Bagaimana cara buat konten bagus di Instagram? Dan boleh tipsnya biar tidak kehabisan ide. Nah, masuk ke produksinya tuh Kak Belinda. Kayak yang tadi aku udah share ya. Jadi kan ada beberapa tipe jenis konten gitu. Jadi gimana biar nggak kehabisan ide? Aku biasanya cari ide di Instagram juga, terus kadang di TikTok, terus di Pinterest gitu. Itu banyak kok. Misalnya yaitu tadi kalau kita bikin produk sendiri, artinya kita tahu nih produk kita ini untuk apa sih gitu, apa aja sih isinya. Nah itu akan mempermudah kita untuk membuat konten kayak gitu. Jadi misalnya contohnya ya, misalnya kayak teman-teman nih lihat ada masalah apa nih, misalnya kayak aku kemarin bikin gantungan tas. Nah aku itu bikin itu karena aku baca berita gitu. Aku baca berita ada tas yang dicoret-coret. Wah, sebenarnya kan bisa gitu, nggak harus dicoret. Kalau misalnya tasnya itu ada namanya. Nah, gimana tas itu ada namanya, itu bisa pakai gantungan tas kayak gitu, yang ada namanya. Nah, itu kan itu bisa kita buat di Canva kayak gitu. Nah, jadi yang paling gampang sih itu kita lihat dulu masalah orang-orang target market kita biasanya apa sih. Kayak target market aku kan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang punya anak. Makanya produk aku itu banyaknya yang buat anak-anak juga gitu. Jadi kalau kita tahu misalnya mereka masalahnya apa, nah produk kita ini adalah solusi untuk masalah-masalah mereka kayak gitu. Nah itu sih yang mempermudah kita bikin konten. Kalau misalnya lagi kehabisan ide, yaitu scroll-scroll, follow-follow kreator-kreator yang satu niche sama kita. Jadi misalnya kita niche kita tentang Canva, ya kita follow-nya kreator-kreator yang share tentang Canva juga gitu. Nah, kita bisa ATM namanya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi misalnya mereka bikin tutorial ini, nah aku juga bikin tapi dibikin beda gitu. Misalnya ada kreator bikin tutorial, bikin sampul buku tentang buku tulis gitu. Tapi bentuknya reels. Nah, kita ATM dalam bentuk carousel kayak gitu. Jadi benar-benar kita modifikasi, kita buat juga versinya kita gitu. Jadi orang tuh tahu pada saat audiens kita lihat, oh ini nih kontennya Belinda nih kayak gitu. Jadi ya itu kita bisa ATM dari konten kreator lain, tapi kita buat versi dari kita sendiri gitu. Oke, nah jadi kalau kalian kehabisan ide, kalian bisa ATM, tapi jangan plek-ketiplek gitu ya kalian Kak Belinda ya. Iya. Buat versi dari kita diri sendiri gitu. Bikin dari awal aja. Iya, benar. Oke, next pertanyaannya nih, bagaimana cara edit tampilan landing page di link ID biar bagus? Katanya tuh. Di link.id itu aku juga edit landing page-nya itu pakai Canva juga. Jadi di link.id itu kan ada kita bisa add foto juga. Jadi bukan cuma add produk digital aja, tapi kita bisa add image. Nah, itu kalau link ID-nya yang free itu maksimal 5 setahu aku. Jadi, nah teman-teman bisa buat di Canva pakai ukuran yang panjang aja, yang kayak Reels, Instagram. Nah, itu buat aja di situ desainnya, landing page-nya mau seperti apa. Nah, nanti di-download dalam bentuk PNG, terus di link.id-nya nanti add image gitu. Jadi dimasukin fotonya, hasil desainnya itu ke dalam link.id kayak gitu. Jadi bisa dibuat di Canva kok. Oh, bisa dibuat di Canva biar tampilan landing page-nya, di link ID-nya biar bagus. Wih, tuh apalagi teman-teman, action.
Oke, ini ada pertanyaan Semua menarik bisa nih di dari Canva. iya, yang penting action-nya ya. Oke. Nah, ada dari Kariska nih, Kakak kalau saya sudah punya template Canva dan link ID, tapi masih maju mundur mau jualannya. Yang saya masih ragu itu karena saya pakai Canva for Teacher. Apakah nanti kalau dijual kena lisensi Canva, cara tahu template berlisensi itu dari mana? Nah, Setahu aku ya kalau Canva Edu itu emang nggak boleh ya. Jadi kan Canva Edu itu diperuntukkan untuk guru untuk media belajar mereka di sekolah gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya Kariska mau jual template produk digital, pakai Canva free aja, pakai akun yang lain, jangan pakai Canva for Teacher-nya gitu. Jadi jangan pakai Canva for Edu-nya, karena itu bisa kena lisensi dari Canva itu. Jadi Canva Edu itu nggak boleh dipakai untuk jadi penghasilan kita sendiri gitu. Jadi memang untuk belajar di sekolah aja kan gitu. Untuk media belajar di sekolah aja. Iya, baik. Jadi nggak boleh katanya Teh. Oh, Kariska nggak boleh pakai teacher Canva for Teacher. Bikin akun lagi aja ya? Pakai Canva free juga bisa kok. Banyak template ya yang bisa dibuat pakai Canva free. Lucu-lucu juga elemennya. Bener. 1000 jalan ya menuju membuat produk digital. Oke, masih ada pertanyaan dari Kak Zara nih. Kak, cara dapat elemen yang lucu gimana ya? Kadang aku stuck di elemennya, kadang pakai itu lagi. Nah, tapi Kak Belinda, kalau aku kebalik nih, aku terlalu banyak elemen yang lucu yang pengen dimasuk-masukin. Tapi ini Kak Zara katanya bingung dapat elemennya gimana. Nah, boleh? Elemennya gimana ya? Kalau aku sih, ya itu paling disesuaikan aja sih kata kuncinya. Habis itu nanti kita klik titik 3 itu kan ada tuh info di bawahnya. Terus nanti bisa lihat yang si more like this. Jadi lihat elemen yang sejenis atau lihat koleksinya juga bisa kayak gitu. Nah terus kayaknya di Pinterest sih banyak kode-kode elemen. Benar. Nah, bisa cari di situ. Aku juga sering kok cari di situ gitu kode elemen yang Canva free juga lumayan sih banyak. Terus banyak juga kreator-kreator yang sering sharing kode-kode elemen untuk Canva free. Oke, iya, benar banget. Kita masih open pertanyaan ya Kak Mel? Masih kan ya? Oke, ini di sini ada Kak Jihvan. Bagaimana cara menghitung harga jual untuk produk digitalnya? Kalau nggak salah ini yang tadi ditanyain Kak Sultan bukan ya? Sultan, tadi udah aku jawab ya. Baik, Kak Jihvan, boleh nanti kita lihat rekamannya untuk jawab pertanyaan Kak Zihvan tadi. Ada lagi nggak ya? Oke. Nah, katanya sekalian promosi tuh. Kalian bisa langganan Canva Pro resmi di Canvasador. Jangan beli yang abal-abal, yang murah tuh di Shopee. Mohon maaf. Biasanya kan yang akun berbayar bareng-bareng itu kan suka ada trouble-nya tuh teman-teman, karena aku juga pernah ngerasain sendiri. Dan infonya kalau nggak salah terakhir tuh ada peluang kalau ketahuan nggak resmi, email teman-teman akan diblok dari Canva-nya langsung gitu. Bener nggak tuh? Bisa dikonfirmasi nggak Kak Mel? Atau Canva sadar di sini? Iya betul, ada beberapa orang yang udah laporan gitu ya, tiba-tiba desainnya hilang, tiba-tiba akunnya hilang, tiba-tiba kembali free gitu kan yang tadinya pro. Itu karena tidak resmi dan disidak oleh Canva gitu. Takut banget disidak ya. Nggak apa-apa. Toh nggak ada ruginya ya kan? Subscribe Canva yang resmi, karena kan nanti bisa menghasilkan berbagai macam
produk digital. Ya, tengok-tengok aja nih apa IG-nya Kak Belinda, IG-nya para kanvasador lainnya. Oke, nih, ayo teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi? Teh Is, kayaknya pertanyaan Teh Dita Destiani belum dijawab deh. Jadi Oh, kolom Kak, chat. Yang Desti. tadi, tadi udah dijawab belum ya? Yang nggak bisa ngomong tadi. Oh, udah. Oh, udah. Udah. Yang katanya ada ikut kelas Kak Belinda, cuma belum dibalas, apa langsung di LinkedIn aja gitu. Tadi kayaknya belum ya? Udah ya tadi, udah. Oh, oke. Aku kelewat gitu. Makasih remindernya Teh Mica. Oke, terus tuh ada pengalaman tuh. Iya Kak, betul, email saya di-ban dan desain saya hilang semua. Nah, sayang banget teman-teman, kan? Kak mau tanya daftar jadi kanvasador gimana ya? Nah, teman-teman, silahkan para kanvasador, termasuk saya juga excited untuk dengar jawabannya. Boleh Kak Belinda di-spill gimana caranya jadi kanvasador katanya. Daftarnya kalau nggak salah nanti pembukaannya dari Canva-nya langsung ya, informasinya belum ada ya Teh Meli ya? Iya, biasanya hanya setahun sekali teman-teman. Kalau 2025 ini kemarin dibukanya itu Februari. Jadi memang awal tahun ya. Di 2026 juga stay tune aja dari Januari. Mungkin udah simak gitu ya. Biasanya di share-nya itu di akun Kanvasador masing-masing gitu ya Kak Belinda ya. Dari Canva-nya itu Canva Indonesia maupun Canva Pusat tuh nggak pernah mengumumkan nih pembukaan pendaftaran Kanvasador gitu, nggak pernah. Biasanya kita aja nih, aku, Kak Belinda, Teh Mica, mungkin Teh Riana dan teman Kanvasador di sini yang spill di story biasanya, ya teman-teman daftar ayo gitu. Benar. Iya. Catat Februari 2026 kemungkinan. Nah, ya. Bisa dari Januari pokoknya udah langsung siap. Pas tahun baru awal diinget tuh udah Kanvasador. Oke, berarti kita mesti stay tune terus di BCL ini teman-teman, jangan sampai live karena informasi terbaru pasti kita kirim di grup. Ya nggak Temel? Ya, termasuk di BCL juga ya, nanti kita share-share. Iya, betul. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Kak Prita. Kak, ukuran format link ID tolong format ukuran posternya untuk diposting di link ID. Oh, untuk image-nya ya? Ya. Jadi kalau kita add image itu di link ID itu biasanya dia ada tuh tulisan di bawahnya itu kayak saran gitu ukurannya apa. Tapi kemarin aku bikin pakai ukuran Reels Instagram itu yang panjang 9:16 itu bisa kok masuk ke situ. Jadi kita bisa masukin informasinya yang lumayan banyak kalau misalnya panjang kayak gitu kan ya, gitu. Jadi ukurannya ya bisa pakai itu. Terus kalau pakai banner yang bagian atasnya itu juga aku pakai di Canva itu tinggal tulis aja banner gitu. Nah, itu aku pakai yang ukuran dari Canva gitu. Nah, untuk yang bawahnya yang untuk perkenalan itu kan agak panjang tuh. Nah, itu aku pakai ukuran Reels Instagram sih, Kak. Gitu. Oke. Jadi untuk format posternya sebenarnya di link ID itu tinggal di search aja ya di Canva. Misalnya mau edit bannernya, tinggal ketik banner, nanti keluar kan, pilih desain sendiri dan macam-macam. Wih, komplit banget kan Pak. Next, terus kita ada Sowa Hijab nih Kak. Sowa Hijab, persyaratan apa Kak untuk jadi kanvasador? Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Kebetulan aku kan baru ya tahun ini jadi kanvasador. Jadi aku share apa yang aku lakuin aja ya. Jadi setahu aku sih 5.000 followers ya kalau nggak salah. Ya, Temeli ya. Itu tuh syarat tahun sebelumnya Kak Belinda. Jadi untuk tahun 2025 itu nggak disebutkan harus ada berapa minimum followers, cuman memang diutamakan yang udah bikin konten tentang Canva ya, apalagi mungkin kalau followersnya udah banyak itu bakal lebih bagus lagi gitu ya. Cuman memang kalau dari Canva-nya nggak ada minimum followers berapa, tapi kalau banyak lebih bagus kayak gitu mungkin ya. Oke, iya. Yang penting dari sekarang sering-sering aja sharing tentang Canva, konten-konten tentang Canva apapun itu gitu. Itu sih yang biasanya yang dilihat
dari Canva. Iya, betul. Siap jadi Canvasado 2026? Siap. Ya, jadi Oke. barak Canvasado nih. Iya, betul. Nanti kita adain ya. Apa namanya itu? Bootcamp bareng BCL 2026 menuju Canvasado. Is. Ini Teis putus-putus di aku doang atau Iya, putus-putus. putus ya ini ya? Jangan ketawain Bang Abed, parah banget Oh diketawain. gitu ya. Oh iya, maaf. Ini ada yang mau tanya lagi nih ke Abed, gimana? Mau tanya langsung apa gimana? Boleh. Tapi sekarang Aman ya. aman kah sekarang? Oke. Yuk Kak Abed, boleh? Kak Belinda, aku mau nanya soal ininya sih, lebih ke ketika kita beli produk dari Link ID, kalau Kak Belinda tuh menyediakan ke pembeli itu dengan format PDF atau memang udah link edit, link template yang udah langsung di Canva-nya gitu. Karena kan produknya tuh kan satu etalase atau satu produk di etalase itu kan isinya beberapa template ya. Nah, itu tuh formatnya apakah kita langsung sediain format PDF dengan gambar-gambar tertentu dan itu udah langsung connect ke link template yang udah kita sediain, atau langsung aja nih kasih link template yang isinya tuh beberapa halaman kayak gitu. Kalau aku ini pakai link template, Kak. Jadi aku nggak pakai PDF, langsung aja link template-nya. Nah, sekarang kan di Canva itu udah bisa tuh satu file itu bisa berbagai ukuran kan. Oh ya, ya. Nah, iya. Sekarang itu mempermudah banget sih template. Kayak aku tadi kan kertas kado terus ada paperback kan. Nah, kertas kadonya itu kan ukurannya A4 apa sih, landscape. Nah, tapi yang paperbacknya horizontal. Nah, itu aku dalam satu link template aja. Jadi nggak pakai PDF. Oh. Tapi kalau misalnya dalam beberapa produk, kalau dulu itu aku pakai mockup sih. Oke. Kayak gitu. Kalau sekarang sih udah jarang pakai PDF karena pengalaman aku itu sering bermasalah PDF-nya. Jadi pada saat nyampe ke pembeli mereka nggak bisa buka gitu linknya. Terus ada juga yang nggak ngerti mereka harus klik yang mana gitu. Jadi lebih baik sih kasih langsung link template-nya aja. Oke, iya. Berarti memang cuman langsung aja di halaman si Canva-nya gitu ya? Jadi mereka bisa langsung buat template-nya sendiri. Oke. Iya. Oh. Thank you, Kak Belinda. Iya, sama-sama, Kak. Baik, mantap sekali. Oke, ini untuk tadi nih masih ada lanjutan dari Kaprita katanya. Size poster 4:4 di Trebelio kepotong, aman segala ukuran ya. Boleh sambil dipraktekin aja ya. Maaf, maksudnya silakan, Kak. Kalau di link.id itu kalau untuk poster untuk bagian depan ya, itu dia bisa pakai ukuran. Aku belum pernah coba sih berbagai ukuran, tapi pakai Reels Instagram itu cukup gitu. Ini aku share ya, coba. Nah ini kan banner nih, aku pakai ukuran banner. Nah ini bagian ini atas sampai bawah ini aku pakai ukuran Reels Instagram. Nah ini aku pakai ukuran yang lebih kecil, setengahnya dari kotak gitu. Jadi bisa sih pakai ukuran gitu. Kecuali kalau untuk covernya ya. Nah kalau covernya ini cover apa sih namanya? Mock-up-nya atau thumbnail ya, ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi kalau untuk di produknya itu dia emang 4:4 gitu. 1:1 lah, kotak gitu bentuknya. Jadi dia nggak bisa ukurannya panjang, jadi harus kotak kayak gini. Makanya pada saat kita membuat template itu kita buat juga covernya gitu.
untuk covernya sendiri gitu. Nah, ini ukurannya 4, tapi kalau untuk desain untuk link kitnya ini bebas sih. Karena ini aku ukurannya beda, terus ini ukurannya yang panjang ya. Terus ini ukurannya yang setengah dari kotak gitu. Ini juga setengah dari kotak. Jadi bisa sih. Seharusnya sih bisa ya semua ukuran. Kayak gitu. Iya. Baik. Next, ini ada pertanyaan dari Kak Debi. Apa beda Canvasador dengan Canva kontributor? Kak. Silakan Temeli. Oh, Temeli dilempar. Enggak, Temeli. Lemparan diterima. Ya, takut salah soalnya baru Canvasador ya. Iya, Kak Debbie, kalau setahu aku ya, Canvasador itu tugasnya hanya fokus menebarkan fitur-fitur Canva, manfaat-manfaat Canva ke halayak ramai gitu ya, terutama yang di media sosial. Jadi ada kewajiban minimal 1 bulan itu share konten tentang Canva, baik itu tutorial, mungkin tips dan lain-lain gitu ya. Hanya 1 kali aja sebulan sebenarnya wajibnya, tapi memang kebanyakan dari teman-teman Canvasador bisa lebih dari itu ya, karena memang ya kita jadi narik audiens juga gitu kan. Nah terus kalau Canva kontributor itu mereka nggak ada kewajiban untuk share atau mengenalkan Canva kepada masyarakat umum gitu ya. Mereka itu hanya sebagai penyuplai elemen maupun template di library Canva. Nah jadi teman-teman yang sering pakai elemen di Canva, nah itu tuh ada kontributornya, ada orang yang masukin elemennya ke Canva kayak gitu. Nah, pendaftaran kontributor ini tuh saat ini memang udah ditutup ya teman-teman, dan mungkin nanti akan diinfokan secara khusus, dan biasanya tuh hanya di momen-momen tertentu aja, karena memang persaingannya tuh ketat banget ya. Dari dulu aku juga daftar gak pernah lolos. Jadi teman-teman untuk yang nggak bisa menjadi Canva kontributor memang jadi alternatifnya tuh kayak Kak Belinda gitu ya, jualnya di Link ID atau mungkin di platform lain gitu ya, kayak apalagi Mayer, Skalev gitu ya, dan lain-lain. Kayak gitu Kak bedanya. Jadi nggak berarti Canvasador itu juga kontributor gitu kan. Kita nih Kak Belinda, aku Teh Mica, dan lain-lain Canvasador yang lain tuh kita nggak bisa upload elemen atau template ke Canva, karena kami hanya sebagai Canvasador gitu. Yang bisa hanya ke Canva kontributor. Kayak gitu Kak Debbie, semoga menjawab ya. Oke, mantap sekali. Jadi Kak Debbie mau jadi apa nih? Canvasador apa Canva kontributor? Dua-duanya boleh lah ya kalau lulus. Oke, ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Oh ya, aku mau ingetin, jangan lupa untuk isi presensinya. Linknya boleh teman pengurus disematkan lagi, coba. Untuk link absensi ini atau presensi ini, teman-teman bisa teman-teman isi untuk nama-nama di CV. Boleh tuh nama-nama di CV atau mejeng-mejeng keren di LinkedIn kalian. Oke. Nah, LinkedIn-nya udah keluar, maksudnya linknya udah keluar, link untuk presensinya. Jangan lupa absen, teman-teman. Oke. Nah, oh ini ada yang curhat Kak Ika. Dulu pernah saya jadi Canva kontributor, tapi sudah lama banget. Sekarang udah tidak. Wah, kenapa tuh Kak Ika? Sayang banget. Orang lain susah-susah ya. Ingin jadi Canva kontributor, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Jangan lupa untuk share keseruan malam hari ini di story IG kalian, dan tag juga Kak Belinda di @belindagaisani. Dan jangan lupa Bandung Canva Lovers. Oh, ini ada Kak Dita lagi. Untuk buat penampilan link lebih menarik bagaimana? Soalnya saya sudah coba edit, hanya ada sedikit fiturnya. Apakah harus pro?
Iya tadi ya, jadi Kak Dita bisa bikin di Canva dulu, nanti dari Canva di-download dalam bentuk foto, nanti baru dimasukkan ke link.id. Jadi sebenarnya nggak harus pro, jadi yang free itu dia dapat maksimal 5 foto setahu aku ya. Jadi Kak Dita ini bisa masukin 5 foto nih buat menghias link.id-nya supaya lebih menarik kayak gitu. Aku juga itu link ID aku itu cuma pakai 3 atau 4 foto aja sih, nggak banyak. Jadi yang penting kita kasih informasi aja yang jelas untuk link ID-nya itu, misalnya tokonya ini tentang apa sih, terus siapa sih yang punya link tokonya itu, kayak gitu sih. Kalau menurut aku. Jadi bisa kalau mau dihias-hias lebih cantik, dibikinnya di Canva. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke Canva ya, dan pertanyaannya juga kurang lebih sama ya, teman-teman bisa nanti dilihat lagi Rika, barangkali ada yang miss gitu kan informasinya. Oke, terima kasih sama-sama. Oke deh, mungkin itu aja ya, Teh Meli. Gimana? Oke. Teman-teman jangan lupa absen, jangan lupa story in-nya, dan kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Pokoknya teman-teman terima kasih banyak yang udah hadir di sini, dan terima kasih banyak juga untuk narasumber kita malam hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini cepat-cepat dipraktekkan, biar ada hasilnya juga, biar nambah-nambah peluang cuan buat teman-teman semua. Oke, paling gitu aja ya Teh Mel ya untuk pertemuan hari ini. Oke deh teman-teman, aku Iis pamit undur diri. Mohon maaf kurangannya ya, baru pertama kali soalnya. Oke, sampai ketemu lagi di program BCL selanjutnya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin live ya. Boleh. Ya. Silakan izin live. Kak Belinda. Desain tanpa ribet, Canva hadir buat kita jadi lebih hebat. Promo presentasi, edit video asik, semua karya jadi gampang dan keren. Dengan Canva kita berkarya, ide-ide gila jadi nyata. Pilih template, tambahkan gaya, desain keren semua bisa. Fitur terbaru bikin makin seru, kolaborasi bareng teman gak perlu ragu. Dari poster, logo hingga undangan, Canva buat kreasi jadi menyenangkan. Silakan teman-teman yang udah mau live, mau istirahat mungkin ya, atau mau lanjut malmingan di luar boleh live. Tadi kelihatan Uni Ayu malah baru join deh kayaknya ya. Dengan Canva semua jadi lebih wow. Tadi aku masuk lagi. Oh, kepental masuk lagi ya. Mau karaokean nih Uni ya? Udah Apa? closing, masuk mau karaokean. Iya, ayo. Karaokean lewat Google Meet. Ayo nyanyi di sini. Ayo, mana di sini? Nyanyi di sini, malu suaraku jelek. Teh Isnya udah keluar. Iya kah? Mana ini nggak ada dia? Iya tahu Teh. Keluar Teh.